Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kuliah teori medan klasik, sesi asinkronus. Baik, di pertemuan sebelumnya, di sesi terakhir sinkronus ya, sebelum kuliah ini berakhir di semester ini, kita sudah menurunkan bending of light ya, sudut defleksi dari apa? Dari pembelokan cahaya di sekitar medan gravitasi, dan kita temukan bahwa besarnya adalah sebagai berikut ya. Delta besar ini adalah total pembelokan ya, total sudut pembelokan, di mana delta besar itu diberikan oleh dua delta kecil ya. Jadi delta kecil ini adalah sudut yang kita definisikan sebagai berikut. Lintasan merah adalah berkas cahaya ya, yang dibelokkan karena keberadaan massa matahari di sini. Seandainya tidak ada matahari di sini, maka berkas tersebut akan hanya melintas dengan garis lurus mengikuti garis asimptotiknya ini. Ya, kita mendefinisikan delta besar karena biasanya itu yang lebih mudah untuk diukur ya oleh pengamatan, bahwa delta besar tadi diberikan oleh dua delta karena simetrik ya. Nah, di akhir pertemuan lalu saya mengalami sedikit kebingungan, confusion tentang hasil yang kita dapat di sini dengan hasil yang didapat oleh teori Newtonian. Ya. Jadi kalau boleh saya flashback sedikit, sebenarnya pembelokan cahaya ini juga sudah dalam tanda kutip ya diprediksi secara Newtonian ya, meskipun menggunakan formalisme yang dalam pandangan fisika modern untuk cahaya itu kurang tepat. Ya. Adalah seorang astronom yaitu Johann Georg von Soldner yang pertama kali menghitung pembelokan cahaya oleh medan gravitasi, dan dia mendapatkan bahwa besarnya itu setengah dari apa yang didapat oleh Einstein. Jadi Newtonian bending of light is half of the Einsteinian bending of light. Saya mengalami confusionnya di sudut deltanya ya. Ternyata saya mendefinisikan delta untuk di kedua kasus ini agak sedikit berbeda ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah skema Newtonian bending of light yang saya gambarkan kemarin. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya ada sedikit perbedaan ya antara delta ini dengan delta yang kita definisikan untuk Einsteinian tadi. Di mana perbedaannya? Perbedaannya di sini. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya saya mendefinisikan delta itu salah satu sisinya ya, masing-masing sisi aja, itu untuk sebesar 2 kali delta yang saya definisikan untuk Einstein yang di bawah ya. Kalau kita lihat kembali ke bawah, maka Anda lihat ya, delta yang saya gunakan, yang saya definisikan untuk di Newtonian di atas itu adalah ini. Jadi ini deltanya. Sedangkan di Einsteinian saya mendefinisikan delta di sini. Oke, rupanya itu yang menimbulkan kebingungan. Kalau kita samakan notasinya ya, ya, jadi di sini apa yang saya namakan sebagai delta itu adalah setengah dari apa yang saya hitung tadi ya. Jadi sebenarnya hasil akhir ini itu sebenarnya berlaku untuk 2 delta ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh koreksi, jadi ini sebenarnya adalah 2 delta. Jadi saya koreksi di sini.
Ini 2 delta. Oke. Jadi ini saya namakannya 2 delta. Dan kalau berdasarkan definisi yang di Einstein yang di bawah, 2 delta itu adalah delta besar ya. Adalah delta besar. Jadi sekarang saya dapatkan bahwa Newtonian bending of light is half of the Einsteinian bending of light. Baik, dengan ini saya mengoreksi hasil yang saya mengoreksi narasi dari apa yang saya sampaikan di video sebelumnya ya. Ya, ini adalah sudut defleksi yang sebenarnya bisa diukur ya, dan itu yang diukur oleh Eddington di tahun 1919. Kalau kita mau merestore kembali kebergantungan terhadap kecepatan cahaya, maka di sini saya punya 4, saya punya G, punya M besar, M adalah massa dari objek yang melengkungkan ruang waktu di sekitarnya, ya, dalam hal ini matahari bisa dibilang, per C kuadrat B. Oke. Baik, dengan ini maka saya melengkapi catatan saya mengenai pembelokan cahaya di sekitar medan gravitasi. Oke, baik. Kita bisa melanjutkan pembahasan. Nah, kalau Anda ingat, metrik Schwarzschild ini saya tulis kembali ya. Schwarzschild metrik ini, kalau saya restore, kalau saya kembalikan kebergantungan C-nya secara eksplisit di metriknya, maka bisa ditulis sebagai berikut ya. Ini adalah min, ada C kuadrat ya, 1 min 2 G M per C kuadrat R ya. Ini adalah D T kuadrat ya, ditambah ini adalah 1 min 2G M per C kuadrat R pangkat min 1 dr kuadrat. Saya tulis ini adalah R kuadrat D omega 2 kuadrat, di mana D omega 2 kuadrat ini merepresentasikan differential solid angle ya. Ini isinya adalah d theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta dv kuadrat. Kita sudah menunjukkan bahwa dari 2 singularitas dalam tanda kutip yang muncul di metrik ini ya, sorry, bukan R tapi metriknya gitu ya. There is a singular at R sama dengan 2 GM per C kuadrat dan R sama dengan 0. Kita sudah tunjukkan dengan menghitung skalar Riemann atau skalar Kretschmann bahwa R sama dengan 0 ini memang benar-benar genuine singularity, singularitas yang real, yang memang skalarnya atau invariannya itu blow up atau breakdown di situ. Sedangkan kalau kita masukkan R sama dengan 2 GM per C kuadrat, maka tidak ada yang aneh sama sekali di situ ya. Tidak ada yang aneh sama sekali. Dan kita simpulkan bahwa ini merupakan apparent singularity ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai apparent singularity atau koordinat singularity ya. Jadi singularitas karena pemilihan koordinat atau singularitas yang hanya tampaknya saja. Sedangkan R sama dengan 0 merupakan real singularity ya. Sorry, real singularity atau physical singularity. Singularitas yang memang benar-benar eksis. Nah,
Ini sekarang coba kita pelajari sedikit lebih dalam apa yang terjadi pada R sama dengan 2 GM per C kuadrat ini. Eh, untuk kasus misalnya kita ambil contoh matahari, apa sih yang terjadi dengan atau berapa sih radius R sama dengan 2 GM per C kuadrat ini ya. Untuk selanjutnya radius ini akan kita namakan sebagai radius Schwarzschild ya, Schwarzschild radius. Schwarzschild radius. Ini saya simbolkan sebagai RS gitu ya. Nah, sekarang kalau saya misalnya mau bertanya berapa sih radius Schwarzschild untuk matahari ya. Kalau kita mau memilih matahari ya, sun, maka radius Schwarzschild-nya ini bisa kita hitung ya kita masukkan massa matahari ya, solar mass. Kalau saya misalnya ambil solar mass itu sekitar ordernya 10⁻30 kg ya. Ya, ini sekitar 2 kali gravitational constant ya. Gravitational constant sekitar 6,67 kali 10⁻⁻11 ya. 6,67 kali 10⁻⁻11 kali ya sekitar 1 kali 10⁻30 kilogram gitu ya. Dibagi dengan 3,8 pangkat 2 yaitu ya sekitar 9 kali 10⁻16. Maka Anda bisa menghitung ini bisa menghitung radius Schwarzschild untuk kasus tersebut ya. Langsung saja saya masukkan ya angkanya, ini bisa didapatkan di textbook. Anda akan dapatkan sekitar 2,95 km. Ya, ini ya saya bulatkan saja menjadi 3 km lah ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan radius matahari ya, radius matahari atau solar radius itu sekitar 10⁻5 km ya. Radius matahari itu ya saya hitung orde ya 10⁻5 km. Jadi Anda lihat di sini bahwa radius Schwarzschild untuk matahari itu berada jauh di dalam matahari itu sendiri ya. Jadi di sini Anda lihat bahwa RS untuk matahari gitu ya. Ini jauh lebih kecil daripada its solar radius. Ya, 3 km ini kan jauh berada di dalam matahari ya, atau lebih dekat, sangat dekat kepada titik pusat matahari dibandingkan dengan radius mataharinya itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pada kasus misalnya matahari, radius Schwarzschild ini tidak terlalu berarti apa-apa, ya kan? Ingat, kenapa? Ingat karena solusi Schwarzschild ini adalah solusi yang kita dapatkan untuk ruang vakum, ya. Jadi solusi ini hanya valid di eksterior matahari. Kalau kita memodelkan matahari sebagai solusi Schwarzschild, maka solusi ini hanya valid di eksterior matahari. Ya. Kenapa? Ya karena kalau di dalam matahari itu sudah ruangnya tidak vakum lagi, ada meter, ya kita harus modelkan meter apa di situ. Yang paling simpel pemodelannya adalah dengan perfect fluid, ya. Tapi yang jelas tidak vakum sehingga solusi ini tidak lagi valid di dalam matahari. Kalau solusi ini tidak lagi valid di dalam matahari, maka radius Schwarzschild yang didapatkan untuk matahari ini tidak bisa kita jadikan patokan informasi apapun, ya kan?
karena radius Schwarzschild berada di dalam matahari, sedangkan dalam matahari solusi Schwarzschild tidak lagi valid. Jadi pada kasus matahari, solusi Schwarzschild ini tidak memberikan signifikansi fisis apapun, ya. Dan kita lihat di matahari, ya bisa kita katakan bahwa tidak ada singularitas tertentu ya di dalam radius matahari, ya. Sehingga memang apa yang ditunjukkan sebagai apparent singularity di sini memang tidak menunjukkan apapun yang fisis. Sekarang kalau misalnya saya ambil kasus contoh elektron misalnya, ya gitu, elektron. Masa elektron ada sekitar 9 kali 10 pangkat minus 31 ya. Lalu radius elektron itu sekitar ya saya buatkan 10 pangkat minus 15 lah ya. Jadi saya punya, kalau saya ingin mencari radius Schwarzschild untuk elektron ya berarti saya punya 2 kali 6,6 7 kali 10 pangkat minus 11 ya kali 9 kali 10 pangkat min 31 ya dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 16. Berapa yang kita dapatkan? Coba kita hitung sebentar. Oke. Ya, kita bisa menghitung ini. Ordernya sekitar 10 pangkat, ya Anda lihat ya, di sini sangat kecil sekali, lalu dibagi dengan bilangan yang besar, 10 pangkat 51 meter. Sesuatu yang sangat besaran panjangnya sangat kecil sekali, ya. Sangat-sangat kecil sekali. Nah, sekarang kalau kita bandingkan misalnya dengan radius elektron tadi ya, radius elektron itu sendiri tadi sekitar 10 pangkat minus 15 meter. Sangat kecil ya. Tapi perbandingan Anda lihat bahwa radius Schwarzschild untuk elektron ini jauh lebih kecil dibandingkan radius elektron. Sama dalam hal ini bahwa radius Schwarzschild ini berada di dalam struktur elektron. Kalau kita berbicara mengenai elektron punya struktur ya, tentunya dalam fisika modern kita menganggap elektron adalah point particle, dia tidak punya internal structure. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa radius Schwarzschild ini berada di dalam radius elektron. Ini tidak berarti apapun, ya. Artinya bahwa sesuatu yang aneh yang berlaku di RS itu tidak menimbulkan keanehan apapun untuk kasus elektron, ya kan? Karena ya pertama kalau kita mau mengukur ya medan gravitasi yang ditimbulkan elektron ini sangat kecil sekali. Yang kedua bahkan sama seperti pada kasus matahari, RS ini berada di dalam, jadi tidak berlaku atau solusi Schwarzschild tidaklah valid lagi di sini. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kapan RS ini menjadi signifikan? Ya. Anda bisa bayangkan untuk objek-objek yang saya mengambil dua contoh ekstrim ya. Yang pertama misalnya matahari ya, yang kedua misalnya objek yang sangat kecil elektron ya. Objek-objek ini mereka meskipun skalanya berbeda ya, tapi mereka memiliki bisa dibayangkan atau diasumsikan bahwa mereka punya compactness yang ya tidak terlalu jauh berbeda ya. Compactness di sini saya mendefinisikan sebagai secara kasar ya rasio antara massa dan radiusnya. Jadi Anda bayangkan suatu objek yang compactness-nya kecil, kekompakannya kecil, maka dia bisa saja punya massa yang sangat besar, ya. Tapi massa tersebut terdistribusi
terdistribusi di radiusnya yang besar. Ya. Jadi compactness ini tidak berkaitan dengan besar kecilnya objek, tapi dengan rasio atau dengan distribusi massa per satuan radius dari objek tersebut. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan suatu objek akan semakin kompak jika di massa yang sama itu, di massa yang tetap itu, kita bisa kompres atau kita bisa kita bisa jadikan volumenya jadi lebih kecil. Ya. Tapi dengan tetap tidak mengurangi masanya ya. Jadi kita buat dia lebih istilahnya lebih solid gitu ya, lebih compact. Nah, misalnya saya asumsikan matahari. Matahari ini objek yang compactness-nya kecil ya, karena kalau Anda maksudnya gini, matahari ini perbandingan antara massanya ya 10/30 dengan radiusnya 10⁻8 meter itu ya saya tidak katakan itu kecil ya. Ini sekitar 10⁻20-an ya, 22 lah. Tapi gini, maksud saya adalah kalau saya misalnya dengan massa yang tetap, saya bisa men-squeeze atau mempres matahari sehingga radiusnya bisa lebih kecil dari itu, ya. Maka matahari kan menjadi objek yang lebih compact dibandingkan sebelumnya. Ya. Bayangkan saya bisa membuat matahari sekompact radiusnya bisa lebih kecil daripada radius Schwarzschild. Di sini hal yang menarik mulai terjadi. Kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya kira-kira apa yang akan terjadi di sini? Kenapa saya katakan menarik? Karena tadi saya katakan bahwa radius Schwarzschild solusi Schwarzschild itu hanya valid di luar objek ya, atau di daerah yang vakum ya. Selama 3 km ini berada di dalam matahari, maka ini tidak memberikan arti apapun ya, karena ini jadi tidak valid solusinya. Tapi bayangkan saya bisa men-squeeze matahari sehingga radiusnya bisa lebih kecil daripada 3 km. Katakanlah radiusnya menjadi 2 km atau 1 km misalnya. Dan kata lain, maka RS ini mendeskripsikan sesuatu yang valid karena sekarang RS ini berada di luar radius matahari. Nah, di sini pertanyaannya muncul, berarti dia tidak bisa di rule out ya kan, karena itu tetap mendeskripsikan sesuatu yang vakum. So what happens there? Apa yang terjadi di situ? Gitu ya. Apa yang terjadi pada kondisi tersebut? Dan ini memang menjadi relevan ketika kita mempelajari atau meninjau kasus-kasus dari apa yang orang namakan sebagai compact object atau objek kompak ya. Compact object ini di kehidupan sehari-hari, di level energi kita sehari-hari, kayaknya agak sulit untuk ditemukan ya di laboratorium ya atau di sekitar kita. Yang paling mudah kita menemukannya adalah di astronomi ya, di kosmologi ya, di benda-benda langit. Benda-benda langit di sini maksudnya adalah levelnya bintang yang ke atas. Matahari jelas bukan bintang yang kompak, tapi kita bisa mencari bintang-bintang yang cukup kompak, yang lebih kompak. Yang compactness-nya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kembali ke tadi, pada kasus seperti itu apa yang terjadi? Nah, kita tidak lagi bisa mengabaikan radius Schwarzschild-nya ya. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada singularitas terjadi di radius Schwarzschild, tapi tetap kita bisa mempelajari apa yang terjadi di situ. Nah, oke, saya akan mengajak Anda untuk mempelajarinya dengan meninjau kembali tadi metrik Schwarzschild. Kalau saya untuk memudahkan, saya akan kembalikan ke natural unit ya, dan 2 G besar M besar saya kembalikan jadi sama dengan M kecil. Dan di sini saya akan meninjau apa yang dinamakan sebagai radial null geodesic ya. Radial null
geodesic. Apa itu radial di sini? Berarti saya meninjau kasus radialnya, ya radial. Berarti radial di sini berimplikasi bahwa saya mengambil theta dan v-nya konstan. Oke. Nul di sini berarti adalah ya foton atau cahaya ya. Dengan kata lain, kalau saya meninjau nul, maka ds kuadratnya sama dengan 0. Jadi saya ingin meninjau geodesik yang ditimbulkan oleh foton atau cahaya yang merambat secara radial terhadap solusi Schwarzschild tadi. Ya. Ya. Berarti sekarang seperti ini kan ya, ds kuadrat sama dengan 0. Maka di sini saya punya, kalau saya suppress kembali c-nya ya, jadi saya punya 1 min 2m per r dt kuadrat plus 1 min 2m per r pangkat min 1 dr kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Theta dan v-nya konstan sehingga d theta dan dv-nya 0. Ini yang dinamakan sebagai persamaan radial nul geodesik. Nah, di sini saya bisa meninjau dr dt-nya ya. Dr dt kan kuadrat, maka saya punya dr per dt kuadrat ya, dapat dari dr kuadrat per dt kuadrat. Ini adalah, kalau Anda lihat, ini dibagi dengan dia lagi ya. Jadi ini sama dengan 1 min 2m per r kuadrat. Oke. Ya, ini kan bisa, kalau saya akarkan kedua ruasnya ya, maka dr dt ini menjadi plus minus gitu kan, 1 min 2m per r saja ya. Atau ini saya tuliskan seperti ini ya, ini adalah r min 2m per r untuk memudahkan. Nah, saya bisa integralkan ini ya, saya bisa cari t sebagai fungsi r ya. Jadi di sini kalau saya integralkan, maka t-nya adalah tentunya ada plus minus gitu kan. Ya, konstantanya saya bisa tulis nanti. Ini plus minus dari, ya ini bisa dengan mudah diintegralkan ya. Dengan mudah diintegralkan. Langsung saya tulis saja hasilnya adalah R plus ini 2M dikalikan logaritma natural ya dari R min 2M plus konstanta misalnya gitu ya. Ini dipahami bahwa ini sebenarnya CT ya. Ya. Jadi karena saya gunakan natural unit jadi T saja ya. Tapi di sini sebenarnya adalah C dikalikan T. Oke, nah ini mendeskripsikan suatu kebergantungan ya, suatu T terhadap R ya. Kalau kita plot hasil ini ya, saya bisa plot T R terhadap T terhadap R ya. Itu misalnya ini adalah T di sini, sorry. T ini adalah R ya. Dan saya misalnya mengambil R berarti dari 0 sampai tak berhingga ya, saya mengambil titik 2M di sini misalnya. Oke, ini 2M, ini R sama dengan 2M. Oke. Nah, kalau Anda lihat bentuk fungsi ini, Anda plot ya, baik untuk yang positif maupun yang negatifnya, Anda akan dapatkan bentuk plotnya seperti berikut. Anda bisa cek sendiri ya, misalnya di
di Wolfram Matematika atau di MATLAB. Ya. Tentu bentuknya Anda lihat bahwa mereka akan asimtot ke garis 2M ini, R sama dengan 2M ini. Jadi ya, kalau boleh saya gambarkan, saya akan membedakan yang plus dan yang minus ya. Yang plus akan saya gunakan yang biru, gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Kalau ini solusi untuk yang plus, atau kita namakan plus adalah outgoing, ya. Outgoing karena dia keluar, gitu kan. Dan valid untuk R lebih besar daripada 2M, ya kan. Untuk R sama 2M, ini menjadi blow up ya. T-nya menjadi blow up, jadi ini asimtot ke bawah. Nah, untuk yang R lebih kecil daripada 2M, Anda akan lihat bahwa dia akan asimtot juga, ya, tapi dia akan bermula di titik R sama dengan, ketika R sama 0, ya, maka bentuknya kan seperti ini. Saya gambarkan dari sini ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Mohon maaf kalau gambarnya tidak terlalu bagus. Ini yang kita namakan sebagai outgoing outgoing photon. Karena kita di sini kan solusi dari radial null geodesical atau radial photon. Ini solusi dari outgoingnya. Solusi dari ingoingnya, kalau saya ambil minus, berarti seperti ini ya. Minus. Oke. Jadi ini adalah geodesik yang ditrace oleh oleh foton ya. Dan di sini rentangnya R lebih kecil daripada 2M, ini rentangnya R lebih besar daripada 2M. Nah, kalau misalnya Anda lihat ke metrik Schwarzschild aslinya, ya, ada sesuatu yang aneh terjadi ketika kita melewati batas R sama dengan 2M. Ya. Di R lebih besar dari 2M, ya, sampai ke infinity, maka metriknya, G-mu-nya atau signature-nya saja ya, saya hanya peduli pada tandanya, ya. Oke, mungkin saya tulis G-mu-nya secara lengkap saja ya, nggak apa-apa. Ini diagonal, gitu kan. Diagonal dari apa? Diagonal dari min 1 min 2M per R, gitu ya. Lalu plus 1 min 2M per R, pangkat min 1, lalu di sinilah 1, 1. Gitu ya. Oke, ini agak kurang tepat, karena di sini saya menuliskannya bukan signature sebenarnya. Oke, saya tulis saja dari sini ini. Kita lihat, kita tulis kembali. Ini 1 min 2M per R, dt kuadrat, ya, min dr kuadrat per 1 min 2M per R, seperti itu ya, min R kuadrat d omega kuadrat. Oke, nah ini adalah signature. Kalau saya meninjau signature-nya saja, signature dari G-mu, maka untuk R-nya lebih besar daripada 2M, ya maka, sorry, ini saya menggunakan tanda yang balik, min plus 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 maksud saya. Nah, untuk R-nya lebih besar daripada 2M, ya maka 2M per R, ya, ini menjadi lebih kecil dari 1, ya kan? Sehingga 1 dikurang sesuatu yang lebih kecil dari 1, tandanya positif ya. Jadi signature yang biasa. Inilah min plus plus plus. Tapi kalau kita meninjau kasus R lebih kecil daripada 2M, signature-nya Anda lihat akan switch
akan switching. Anda lihat di sini kalau R-nya lebih kecil daripada 2M, maka 2M dibagi R, ini kan lebih besar daripada 1. Ya kan? Maka 1 dikurang sesuatu yang lebih besar daripada 1, hasilnya adalah negatif. Maka ini menjadi negatif, dikalikan negatif, maka DT kuadrat ini signature jadi positif. Ya. Ini jadi plus. Bagaimana dengan ini? Ya ini tadi negatif, maka jadi negatif. Ya. Jadi Anda lihat ada signature switch antara R lebih besar daripada 2M dan R lebih kecil daripada 2M. Dari sini sebenarnya kita bisa mengekstrak informasi bahwa apa yang tadinya di luar R sama dengan 2M itu sifatnya time-like, ya, menjadi di dalam menjadi space-like. Ya kan? Dan yang radial yang tadinya adalah space-like ini menjadi time-like. Seperti itu ya sifatnya ya. Nah, kita bisa menjelaskan lebih jelas lagi fenomena ini kalau kita menggunakan apa yang dinamakan sebagai Eddington-Finkelstein coordinate. Apa itu Eddington-Finkelstein coordinate? Ini hanyalah semacam transformasi koordinat ya, di mana saya mentransformasikan koordinat T dan R gitu ya, menjadi koordinat saya namakan T tilde dan R tilde ya. Jadi ini koordinat transformasi koordinat biasa saja. Di mana T tilde itu definisinya adalah T yang lama ditambah maupun dikurang 2M mengalihkan ln tanda mutlak R min 2M per 2M. Sedangkan R tilde ini sama dengan R. Kenapa saya memilih seperti ini? Ya, karena nanti kita bisa melihat ya bahwa metriknya bisa kita nyatakan dalam sesuatu yang lebih sederhana untuk bisa dikaji. Baik, DT tilde-nya ini apa? DT tilde-nya DT biasa plus minus. Saya punya 2M di sini. Ini saya turunkan terhadap, saya diferensialkan. R-nya terdiferensialkan. Saya punya di sini ada 1/2M. Ya. Di sini ada 2M per R min 2M dr. Ya. Dengan kata lain, maka ini menjadi DT plus minus 2M per R min 2M dr. Yang saya butuhkan adalah DT kuadrat, atau lebih tepat lagi DT kuadrat, dari sini maka saya kuadratkan DT tilde kuadrat. Menjadi DT kuadrat, ya, ditambah, ini dikuadratkan jadi plus semuanya, jadi 4M kuadrat per R min 2M kuadrat, ya ini dr kuadrat, ini jadi plus minus gitu kan, 2 kali suku silang itu 4M per R min 2M dr dt ya. Yang ingin saya tuliskan adalah dt-nya ya. Maka di sini saya bisa menuliskan dt kuadrat sebagai dt tilde kuadrat dikurang semuanya ya. 4M kuadrat per R min 2M kuadrat dr kuadrat. Maka ini jadi switch ya, min plus gitu ya. 4M per R min 2M dr dt. Oke, nah ini saya masukkan ke dalam metrik ya. Oh ya, ini untuk yang dt. Kalau untuk yang R-nya, dr tilde sama dengan dr saja ya kan, sehingga dr tilde kuadrat sama dengan dr kuadrat, tidak ada masalah. Maka kalau saya masukkan ke dalam ds kuadrat ya, koordinat, jadi saya menyatakan metrik Schwarzschild dalam koordinat Eddington-Finkelstein.
Ini langsung aja saya tulis di sini adalah minus ya minus dari 1 min 2M per R mengalikan dt kuadrat ya, dt kuadratnya adalah itu ya. Saya tulis ini dulu ya. Dt tilde kuadrat min 4M kuadrat per R min 2M kuadrat dr kuadrat ya min plus 4M per R min 2M dr dt. Oke. Ditambah ya dr kuadrat ya dr tilde kuadrat ya sebenarnya ya dibagi dengan 1 min 2M per R gitu ya. Dan sebenarnya saya bisa langsung aja mengganti yang R jadi R tilde ya, karena kan tadi transformasinya kan trivial ya untuk yang R ya. Jadi langsung aja saya ganti di sini. Gitu ya. Plus R tilde kuadrat D omega kuadrat. Nah, di sini kita bisa sedikit sederhanakan ya. Saya bisa tulis ini menjadi min 1 min 2M per R D tilde, ini L tilde ya, tilde kuadrat gitu ya, plus 4M kuadrat per R tilde saja, min 2M, ini dikuadratkan, dr tilde kuadrat ya, mohon maaf. Ini ada pengalinya di sini ya, berarti. Oh ya, ini benar plus, cuman ada pengali di sini 1 min 2M per R tilde gitu ya. Ini dr tilde kuadrat. Sorry, ini kebalik. Ini kebalik tadi tandanya ya. Oh enggak, ya benar. Wait. Ya ini kebalik tandanya, mohon maaf. Ini jadi min plus. Ini jadi min plus, gitu kan. Oke. Jadi balik lagi plus min ya di sini ya. Jadi plus min 1 min 2M per R tilde 4M per R tilde min 2M dr tilde dt gitu ya. Oke. Oke. Saya rasa saya ada sedikit koreksi di sini ya, mohon maaf. Ya, kalau kembali ke Eington-Finkelstein koordinat seperti ini ya, sebaiknya saya mendiferensialkan T-nya saja ya. Jadi langsung saja di sini, saya koreksi lagi ya. Maka yang berbeda adalah tinggal, maksudnya seperti ini. Kalau T tilde sama dengan T plus minus 2M dikalikan ln sekian, maka T itu sama dengan T tilde gitu kan, minus plus 2M dikalikan ln R min 2M per 2M ya. Sehingga dt sama dengan dt tilde min plus ya sisanya ini ya. Dan saya bisa langsung memasukkan R-nya sama dengan R tilde. Jadi saya bisa samakan sini langsung seperti ini. Nah, ini bisa saya koreksi. Ini dt kuadrat, dt tilde kuadrat. Ininya sama ya. Ininya menjadi plus minus ya. Menjadi ininya tetap sama min plus ya.
Ini jadi min plus. Nah, ini semuanya T-nya T tilde. Oke. Nah, ini saya tidak perlukan ya, saya hapus. Maka ya, yang berbeda berarti sekarang sini sudah ada tildenya ya, jadi saya tidak perlu ubah lagi. Ini adalah plus di sini ya. Ya, seperti itu ya. dt kuadrat adalah ya. Oke. Nah, ini kalau saya ininya sudah benar, ini sudah benar. Ininya sudah switch ya. Jadi switch ininya minus. Sisanya sudah benar. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini jadi minus. Ini sudah T tilde ya. Oke. Nah, berarti ditambah dengan dr tilde kuadrat per 1 min 2m per r tilde ya, ditambah r tilde kuadrat, d omega 2 kuadrat. Nah, kita lihat ini kita bisa sederhanakan ya. Ada dr kuadratnya muncul di dua suku ya. Kita bisa kumpulkan ya. Coba saya tinjau dulu yang dr kuadratnya. Saya dr kuadrat punya di sini ada, saya tulis seperti ini ya, 1/1 min 2m per r tilde dikurang, ini minus kan, dikurang 4m kuadrat per r tilde min 2m kuadrat dikali 1 min 2m. Ini semuanya mengalihkan per r. Ini semuanya mengalihkan dr tilde kuadrat ya. Nah, ini kalau saya sederhanakan, ini seperti apa? Ini kan jadi nah, suku kedua ini kan bisa saya, atau begini, sebelum saya sederhanakan, maka suku kedua ini bisa saya tulis sebagai berikut ya. Ini kan bisa saya tulis sebagai 2M per, nah saya bisa keluarkan R-nya ya, R tilde-nya, maka sisanya jadi 1 min 2M per R tilde ya. Nah, ini semuanya dikuadratkan ya. Ya kan? Nah, maka dengan ini, maka saya bisa meng-cancel pangkat dari 1/1 min 2 per R tilde ini dengan ini ya. Maka dengan kata lain ini kalau saya sederhanakan menjadi ini 1/1 min 2M per R tilde dikurang ya. Jadi di atasnya tetap sama 4M kuadrat per, nah di sini jadi R tilde tinggal dikali 1 min 2M per R tilde. Oke, jadi penyebutnya lebih tersederhanakan jadi sama ya. Nah, ini adalah saya samakan saja penyebutnya. Sorry, ini R kuadrat ya. Ini R kuadrat, karena kan dikuadratkan. R tilde kuadrat 1 min 2M per R tilde, maka di sini menjadi R tilde kuadrat dikurang 4M kuadrat. Ya. Nah, tapi ini saya bisa tulis seperti ini, R tilde kuadrat keluarkan, maka ini jadi 1 min 4M kuadrat per R tilde kuadrat. Maka R kuadratnya bisa di-cancel ya. Ini menjadi
Nah, kalau Anda lihat, ini bisa saya faktorkan menjadi seperti ini. 1 min 2M per R tilde mengalikan 1 plus 2M per R tilde. Ya. Dibagi dengan 1 min 2M per R tilde. Oke, jadi koefisien depan DR tilde kuadrat itu menjadi tersederhanakan. Jadinya ini saja. Ya. Oke. Ini adalah koefisien yang mengalikan DR tilde kuadrat ya. Lalu saya juga punya koefisien di depan DR tilde DT tilde ya. Ini kalau saya sederhanakan menjadi apa? Ini kan bisa saya sederhanakan menjadi 4M per R tilde 1 min 2M per R tilde ya. Ini kan meng-cancel ya. Jadi tinggal 4M per R tilde saja. Oke, jadi saya sudah bisa sederhanakan semuanya. Maka saya bisa menuliskan ds kuadrat saya ini sebagai tadi apa? Min 1 min 2M per R Oke, untuk tidak lagi membuat kebingungan bukan kebingungan ya, kerumitan karena harus memberikan tilde. Jadi Anda melihat bahwa ini semua sudah seluruhnya dinyatakan dalam T tilde dan R tilde ya. Maka saya akan menyederhanakan merescale balik R tilde menjadi R, T tilde menjadi T ya. Jadi saya tidak pakai tilde lagi, tapi ini dipahami bahwa ini semuanya adalah yang sama dari yang tilde tadi. Saya tulis seperti ini aja. Ini jadi sisa jadi 1 plus 2M per R ya. DR kuadrat, lalu suku tambahannya tadi tandanya apa? Tandanya plus min ya. Tandanya di sini adalah plus min 4M per R dt dr ya plus R kuadrat D 2 kuadrat. Oke, inilah matriks Schwarzschild dinyatakan dalam Eddington-Finkelstein koordinat. Oke, apa signifikansinya koordinat ini? Signifikansinya adalah Anda lihat bahwa sekarang dengan transformasi Eddington-Finkelstein ini, apa yang terjadi dengan R sama dengan 2M? R sama dengan 2M, G00 sama dengan 0. Oke, tidak singular. Ya. G11, Anda lihat. Jadi, yang paling signifikan dari transformasi Eddington-Finkelstein itu adalah dia mengubah koefisien dr kuadrat yang tadinya singular pada R sama dengan 2M menjadi tidak lagi singular. Ya. G11 ini menjadi 2. Gitu ya. Tidak singular ya. Non singular. Demikian pula di sini saya punya koefisien G01 gitu ya. G01 adalah 2 saja ya. Jadi Anda lihat ini contoh dari bagaimana sesuatu koordinat yang singular atau bagaimana suatu singularitas di satu koordinat ya. Ketika saya bawa menjadi koordinat lain, dia bisa saja tidak singular ya. Jadi itulah kenapa dikatakan apparent singularity karena memang singularitasnya tidak real ya, hanya pemilihan koordinat yang kebetulan bernilai buruk di R tertentu ya. Istilahnya adalah bad choice of coordinates. Nah, di sini di Eddington-Finkelstein kita bisa melihat dengan eksplisit bahwa nothing singular really happens at R equals to M ya. Jadi tidak ada yang singular di sini. Nah, tapi meskipun tidak ada yang singular, kita masih bisa melihat what is really happening there. Caranya gimana? Oke, caranya saya akan mengambil
Pertama saya akan mengambil akar yang positifnya di sini. Akar yang positifnya. Nanti akan saya menyinggung mengenai bagaimana kalau saya ambil yang negatifnya. Oke. Maka sekarang kalau saya meninjau radial nul geodesic, kalau saya meninjau radial nul geodesicnya dari akar positif ini, Anda bisa lihat bahwa sekarang saya bisa menuliskan, berarti kan suku ini 0, ya, ds kuadrat 0, maka menjadi ada 3 suku yang tidak 0 ya. 3 suku tersebut adalah sebagai berikut. Ini saya tulis 0, ini jadi min, 1 min 2 M per R, dt kuadrat, ya, ditambah 1 plus 2 M per R, dr kuadrat, ya, plus minus 4 M per R. 4M per R, dt, dr. Oke. Nah, yang membedakan dengan koordinat yang tadi kita gunakan ya, di awal, koordinat Schwarzschild langsung ketika kita meninjau radial nol geodesicnya, sekarang bahwa muncul suku ini ya. Dan suku dr kuadratnya juga sekarang plus. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Saya kalikan kedua ruasnya dengan min, ya, 1/1 min 2 M per R, dt kuadrat. Jadi saya mengeliminasi fungsi di suku pertama ruas kanan. Jadi ini adalah 0, ini jadi 1 saja, dikurang. Ini jadi 1 plus 2 M per R dibagi 1 min 2 M per R dari dr kuadrat per dt kuadrat, atau dr per dt kuadrat, saya tulis gitu ya. Ini menjadi min plus. Oh, sorry. Tadi saya sudah mengambil akar plusnya, jadi saya tidak perlu menulis min plus di sini. Maka ini jadi jadi min ya di sini ya. Ini jadi min. Di sini jadi min 4M per R dikali 1 min 2M per R dt. Oh, sorry, ini menjadi, kalau dt dr dibagi dengan dt kuadrat, saya menjadi dr per dt ya. Ini jadi dr dt. Oke, saya punya persamaan seperti ini. Ini kalau saya sederhanakan menjadi apa? Ini bisa saya tulis seperti ini ya. Ini kan 1 plus 2 M per R bisa saya faktorkan keluar R-nya, seper R-nya masing-masing ya. Dan saya bisa bawa ke ruas kiri. Anda bisa lihat bahwa saya bisa tuliskan seperti ini. R plus 2M per R min 2M. Ya. Ini mengalikan dr dt kuadrat. Ya. Ditambah, ini bawa ke ruas kiri lagi. Ya. Jadi saya punya, ini bisa saya tulis sebagai 4M per R min 2M, ya, dr dt, dan terakhir min 1 sama dengan 0. Oke, Anda lihat apa yang terjadi? Ini menjadi persamaan diferensial orde 1, ya, tapi non-linear, karena ada suku yang dr dt kuadrat. Salah satu caranya adalah dengan mengakarkan ini ya. Anda lihat ini kan kalau saya lihat terhadap dr per dt, ini menjadi persamaan kuadrat dalam dr dt ya, di mana akar-akarnya, akar-akar dari persamaan ini ya plus minus gitu ya. Saya tulis saja adalah min 4M per R min 2M ya, plus minus akar
Akar apa ini kuadrat? Ya berarti 16M kuadrat per R-2M dikuadratkan min 4 dari ini dikalikan min 1, jadi plus. Plus 4 ya, R plus 2M per R min 2M. Oke, ini semua dibagi dengan 2 kali R plus 2M dibagi R min 2M. Oke, ini akar-akarnya ya. Kita bisa sederhanakan bentuk ini. Ya, kalau Anda perhatikan, saya bisa membagi atas dan bawah dengan R-2M ya, atau mengalihkan atas pembilangan menyebut dengan R-2M. Maka ini menjadi min 4M saja, plus minus. Nah, ini kan R-2M kuadrat, kalau dikeluarkan jadi R-2M saja, maka saya punya di sini R-2M. Jadi saya tulis saja secara eksplisit. Di sini saya punya 16M kuadrat ditambah 4 R plus 2M R min 2M. Ini membagi 2 dikali R plus 2M. Ya, ini bisa kita sederhanakan lebih jauh ya. Min 4M plus minus, apa isi dari akarnya ini? Akarnya ini kalau Anda lihat, ini adalah 16M kuadrat. Ini adalah R kuadrat min 4M kuadrat, ya, dikalikan 4, berarti plus 4R kuadrat min tepat 16M kuadrat. Ya. Oke, good. 2R plus 4M. Ini cancel ya. Jadi tinggal akar 4R kuadrat, yang ini sama dengan min 4M plus minus 2R saja, ya, per, oke, saya keluarkan lagi deh, 2-nya R plus 2M. Oke, ini akar-akarnya. Jadi, Anda lihat, akar-akarnya adalah dr per dt, itu sama dengan, yang plus ya, adalah 2R min 4M, ya, dibagi 2 dikali R plus 2M. Atau ini bisa sederhanakan sebagai R min 2M per R plus 2M. Ya. Sedangkan yang negatif, akar yang negatifnya adalah min 4, min 2R, berarti ini kan min dari 2R plus 2M ya. Dibagi 2R plus 2M. Anda lihat ini sama dengan min 1. Jadi dua akarnya adalah R min 2M per R plus 2M dan min 1. Ini akar-akar dari gradien radial nul geodesik ya. Nah, ini adalah solusi dari gradiennya ya, atau dari dr per dt-nya. Kita belum mencari solusi R sebagai fungsi T atau T sebagai fungsi R-nya. Tapi ini mudah diintegralkan, ya kan? Anda lihat kalau dr dt-nya n sama dengan min 1, maka saya akan mengambil T sebagai fungsi R saja, gitu ya. Ini adalah minus R ya, plus konstanta ya. Sedangkan kalau saya mengambil yang dr per dt-nya, itu adalah R min 2M per R plus 2M, ya Anda juga bisa dengan mudah mengintegralkan T terhadap R. Ini fungsinya adalah fungsi fungsi logaritmik juga ya. Ini adalah R gitu ya, plus M, 4M maksud saya, kalikan ln dari R per 2M min 1. Plus konstanta juga, oke ya. K2 lah, K1, itu.
Nah, kita bisa memplot figur yang dibentuk oleh dua solusi ini ya. Saya akan plot T sebagai fungsi R. Oke. Ini adalah T, ini adalah R, dan saya bisa mengambil titik sini, katakanlah sebagai R sama dengan 2M-nya. 2M ya. R sama dengan 2M. Nah, bagaimana kira-kira plotnya? Untuk yang lebih mudah yang min R. Min R yang berarti kan adalah fungsi linier ya, tapi gradiennya negatif, min 1. Saya ambil seperti ini ya. Mungkin tidak harus sampai segini. Gitu ya. Ya, ini kan saya mengambil, semua solusi dari persamaan ini ya. Jadi kan ini kan solusinya kan untuk K yang berbeda-beda, maka saya bisa ada tak berhingga buah kurva yang memenuhi ya. Ini untuk yang R-nya sama dengan R-nya sama dengan T-nya sama dengan min R plus konstan ya. Ini berbeda-beda tergantung konstantanya ya. Demikian pula untuk yang logaritmik ya, yang logaritmik saya mengambil misalnya pakai hijau aja gitu ya. Sama seperti yang plot sebelumnya ya, untuk kasus Eddington untuk kasus null radial geodesic tapi di pure Schwarzschild, maka semuanya akan berasimtot ke garis 2M ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini itu ya. Semuanya akan berasimtotik ke sini ya. Ini yang outgoing, ini yang ini yang di luar R sama 2M-nya, di dalam R sama 2M ya. Maaf, saya perbaiki dulu ini. Gitu ya. Ya, ini gambarnya perlu saya perbagus. Misalnya seperti itu ya. Ini kalau yang dari dalam. Gitu ya. Satu lagi. Satu lagi jangan di sini, tapi di yang sini deh ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Ini kira-kira plotnya ya. Ini adalah T sama dengan R plus 4M ln R min 2M min 1 ya, tadi plus konstanta. Semuanya ya, semua variasi kurva yang berwarna hijau.
Nah, oke, apa yang dibentuk oleh perpaduan ini mereka dua ini? Anda lihat apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah null radial geodesic, ya. Null radial null geodesic, ya. Artinya ini adalah lintasan yang di-trace oleh foton secara radial, ya. Lintasan radial dari foton. Dan karena kita punya dua solusi, maka lintasannya ya ada dua kemungkinan, ya. Jadi misalnya saya ambil kasus di sini. Ini saya ambil kasus ini, ya. Ya ini adalah lintasan yang dipilih oleh foton. Demikian pula yang ini, ya. Ini adalah lintasan yang dipilih oleh foton. Ini juga. Jadi masing-masing saya ngambil satu segmen berpotongan dengan segmen solusi yang lainnya. Nah, kita ingat bahwa null null geodesic ini dia bisa membentuk yang namanya light cone, ya kan? Kalau Anda ingat, light cone berarti dibentuk oleh perpotongan antara dua solusi null ini. Jadi seperti apa light cone-nya? Ya, light cone-nya misalnya seperti ini, ya. Inilah light cone, ya. Dan misalnya ya, di sini juga light cone, gitu kan? Ya, di sini ada light cone juga, ya. Ada kita bisa mengkonstruksi secara umum light cone yang berbeda-beda, ya, untuk kasus yang berbeda-beda. Itu ya, ini light cone. Ya. Di mana lagi bisa saya gambarkan light cone-nya? Sini light cone, ya. Dan seperti itu, ya. Anda bisa meneruskan, ya. Light cone itu apa? Light cone adalah daerah yang bisa ditrace oleh time-like particle atau partikel yang bermassa, ya kan? Ya, termasuk kita. Jadi kalau saya ambil salah satu light cone, ya, misalnya light cone yang saya pilih adalah yang ini, gitu ya. Maka dalam light cone ini ada satu word line dari partikel, ya. Nah, itu bisa foton, maksud saya bisa proton, bisa elektron, bisa apapun, ya, termasuk yang dibentuk oleh mereka, yaitu atom dan molekul dan ya organisme. Nah, poinnya adalah light cone ini mereka Anda lihat light cone ini selama mereka berada di luar 2M, ya, maka Anda bisa mengkonstruksi light cone yang masuk ke 2M, ya kan? Seperti misalnya light cone di sini, ya. Bisa ada light cone lagi di sana, gitu kan? Dia word line partikel memungkinkan untuk menembus 2M ataupun escape, bukan escape, tapi maksudnya avoid 2M atau menghindari 2M, ya, tidak masuk ke dalam, tapi ya menjauh dari 2M, ya. Jadi bagi pengamat atau bagi observer di R lebih besar daripada 2M, word line mereka bebas untuk menjauh dari 2M ataupun untuk masuk ke dalam R sama dengan 2M, ya. Tapi apa yang terjadi bagi word line di dalam R sama dengan 2M atau dengan word line untuk pengamat yang berada di radius lebih kecil daripada 2M? Kita lihat di sini word line adalah hasil perpotongan antara dua null radial tersebut. Ya, misalnya ini. Ya, Anda lihat ini adalah word line yang ada di dalam R sama dengan 2M. Atau ini di sini, ya. Gitu ya.
Dan seterusnya, Anda bisa mengkonstruksi word line yang lain. Nah, yang Anda lihat bahwa begitu Anda sudah berada di dalam R sama dengan 2M, tidak ada cara bagi partikel yang men-trace word line-nya untuk escape keluar dari R sama dengan 2M. Jadi misalnya ini partikel yang masuk ke dalam R sama 2M, ya, maka Anda lihat word line-nya tidak akan pernah bisa untuk berarah keluar dari R sama dengan 2M. Semua word line di dalam R sama dengan 2M akan menuju, eventually akan menuju kepada R sama dengan 0. Ya. Ini R sama 0 di sini. Anda bisa memilih word line manapun di dalam R sama dengan 2M ini, konstruksi nul radialnya sedemikian rupa sehingga tidak ada light cone yang memungkinkan untuk menembus keluar dari R sama dengan 2M. Oke. Jadi sekarang we know what's going on here. Kita tahu apa yang terjadi di sini. Meskipun R sama dengan 2M itu adalah sesuatu yang tidak singular, ya, tapi R sama dengan 2M ini sekarang berfungsi seperti, saya katakan, one-way membran. One-way membran. Seperti pintu atau gate yang terbuka, yang bisa membuka, menutup, tapi hanya satu arah saja. Ya, arahnya mana? Dari pengamat dari luar, dari R lebih besar daripada 2M, bisa mengakses ke dalam R lebih kecil daripada 2M. Tapi sekali pengamat tersebut berada di R lebih kecil dari 2M, dia tidak akan pernah bisa escape keluar R sama dengan 2M. Jadi itu yang saya maksud dengan one-way membran. We can get in, but we can never get out. Oke? Dan sekali kita masuk, apa yang terjadi? Yang terjadi ya, Anda lihat di sini, kita eventually ya, inevitably will hit singularity. Ya, jadi sekali kita berada di dalam, mau tidak mau kita akan selalu menuju kepada singularitas. Meskipun Anda berusaha sekuat tenaga untuk escape, berarah keluar, ya, tapi there is no way you can turn back karena word line-nya tidak mengizinkan Anda untuk mengarah ke R sama dengan 2M. Ya. Word line-nya akan selalu mengarahkan Anda kepada R sama dengan 0. Dan disitulah singularitas yang real berada. Jadi ini it's pretty scary gitu ya, di dalam R sama 2M, ya. We can never escape, ya. Salah satu cara untuk melihat kenapa kita tidak bisa escape adalah tadi ya, dari signature metric-nya. Dalam signature metric ini, waktu itu seperti switch-nya seperti ruang, ya, seperti R, dan signature-nya R akan menjadi seperti waktu. Kita tahu time cannot go back, ya. Time can only go forward. Waktu itu tidak bisa berjalan mundur, ya. Ruang kita bisa berjalan maju dan mundur di dalam ruang, tapi kita tidak bisa berjalan maju dan mundur di dalam rentang waktu. Nah, problemnya adalah ketika kita masuk ke dalam R lebih kecil dari 2M, ruang kita berperilaku seperti waktu. Artinya, di dalam sini Anda tidak bisa berjalan mundur dalam ruang. Karena ruangnya itu akan will always go forward. Sama seperti halnya waktu di luar sini. Ya. Jadi di sini meskipun Anda berusaha untuk escape, tapi seberapapun usaha Anda untuk escape, justru usaha Anda akan semakin membawa Anda menuju ke R sama dengan 0. Ya. Dan disitulah singularitas. Ya, kita tidak tahu pasti, tapi kita bisa membayangkan ketika kita menabrak singularitas, disitulah tempat ketika mass density-nya menjadi tak berhingga, we can imagine our fate there. Ya. Kita bisa memikirkan kira-kira nasib kita seperti apa di situ. And we don't want to know. Jadi, poinnya adalah R sama dengan 2M ini memberikan perilaku seperti one-way membran. Atau istilahnya orang adalah event horizon. Ya.
Ini kan seperti horizon. Horizon itu adalah cakrawala ya. Kalau Anda melihat horizon ya, Anda tidak akan benar mengakses apa yang ada di balik horizon, ya kan? Istilah horizon cakrawala itu kan seperti memisahkan antara satu daerah yang bisa kita akses dengan daerah yang tidak bisa kita akses, ya kan? Nah, seperti itulah event horizon di sini. Horizon peristiwa atau cakrawala peristiwa gitu ya. R sama dengan 2M ini adalah yang kita namakan sebagai event horizon. Dia memisahkan peristiwa yang di dalam dan yang di luar ya. Observer bisa masuk ke dalam ya, tapi tidak ada informasi yang bisa keluar. Anda lihat, jangankan time like particle atau benda bermassa ya, cahaya pun tidak bisa escape. Di sini Anda lihat null radial geodesiknya itu selalu berarah ke dalam semuanya, tidak bisa escape. Ya, tidak ada lintasan cahaya yang bisa keluar dari R sama 2GM. Kalau cahaya saja tidak bisa escape, apalagi kita yang bermassa ya. Jadi dengan kata lain, pengamat di luar tidak bisa mengetahui informasi apapun yang tentang di dalam karena tidak ada informasi yang keluar dari dalam. Ya, tidak ada cahaya tidak bisa escape ya, berarti tidak ada informasi apapun yang bisa kita ukur atau kita observe tentang apa yang terjadi di dalam. Nah, apa yang dideskripsikan oleh sistem ini adalah suatu singularitas ya. Ini suatu singularity ya. Singularity yang singularity yang dibatasi oleh suatu horizon peristiwa ya. Ini adalah R sama dengan 2M. Suatu singularitas yang tersembunyi atau terlingkupi oleh suatu horizon peristiwa atau suatu event horizon ini menyebabkan informasi mengenai singularitas ini tidak bisa diakses oleh pengamat di luar ya. Dan pengamat kalau ingin masuk ke dalam dia bisa, tapi sekali dia masuk dia tidak bisa mengirimkan informasi keluar ya. Mungkin analoginya seperti kalau saya boleh membuat analogi, event horizon itu mungkin seperti kematian gitu ya. Kita tidak bisa mengakses informasi apapun tentang kehidupan setelah mati based on science gitu kan. Karena orang yang sudah ke sana tidak bisa kembali ke hidup kembali ya. Jadi there is no way we can access whatever inside here. Ya. Oke. Nah, karena seperti itulah maka apa yang dalam sini, informasi dalam ini atau kondisi atau ya apapun yang bisa yang ada di dalam sini terasa hitam atau terasa gelap ya, hitam. Ya karena tidak ada cahaya pun tidak bisa keluar dari situ, maka kita tidak bisa mendeteksi apapun. Nah, sistem ini yang dinamakan orang sebagai black hole atau lubang hitam ya. Jadi black hole ini adalah suatu singularitas ya. Singularity ya. Enclosed within event horizon. Event horizons. Yaitu yang kita namakan sebagai lubang hitam ya. Jadi inilah yang dinamakan orang sebagai lubang hitam Schwarzschild. Schwarzschild black hole. Suatu kondisi, suatu objek yang sangat-sangat compact ya, yang sangat-sangat masif, sangat masifnya sehingga dia sangat compact sehingga radius Schwarzschild-nya ini melingkupi sesuatu, melingkupi suatu daerah termasuk singularitas dalamnya yang tidak bisa diakses bahkan oleh cahaya. Oke, jadi itulah konsep atau penjelasan yang simpel dari
apa itu lubang hitam. Ya, jadi lubang hitam bukan sekedar singularitas, ya, karena kalau dia tidak tertutup oleh event horizon, maka itu namanya bukan lubang hitam. Lubang hitam adalah singularitas yang terlingkupi oleh event horizon. Baik, saya akhiri dulu kuliah asinkronus saya sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.